Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita kembali bertemu di dalam ibadah online GPPS Kampung Duri. Dan tentunya saya dengan bersuka cita ingin menyapa Bapak dan Ibu untuk kita boleh sama-sama hari ini memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan tentunya kita boleh sama-sama beribadah dengan sungguh-sungguh. Mari Bapak dan Ibu, hari ini kita mau mempersiapkan diri kita dengan lebih sungguh lagi untuk kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Dan kita mau rasakan setiap kasih Tuhan, terlebih hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus. Dan sama-sama kita mau layakan setiap diri kita untuk kita boleh layak menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita sama-sama bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala anugerah dan karunia-Mu bagi kami. Kami bersyukur ya Allah, sebab karena kasih-Mu, kami boleh ada sampai hari ini. Dan kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami masih melakukan ini secara online. Tapi kami percaya kuasa Allah yang tidak terbatas, kuasa Allah yang akan turun ke atas setiap kami ketika kami sungguh-sungguh memuji nama Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa ada urapan Allah yang nyata di dalam setiap kehidupan kami. Biar kiranya hari ini Tuhan, Engkau memberkati di dalam setiap ibadah hari ini, melawat kami, setiap pribadi lepas pribadi di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya bahwa setiap kami yang hari ini mengikuti ibadah, kami boleh sesuatu yang baru. Kami boleh mendapatkan penghiburan yang baru, kekuatan baru dari Tuhan. Sebab kami tahu, Engkaulah Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang hidup, dan Engkau Allah yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar kiranya pagi hari ini, setiap kami yang mungkin datang dengan kesedihan, setiap kami yang datang mungkin dengan beban, kesulitan, ataupun ada sesuatu yang mungkin tidak membuat kami bersuka cita, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa karena salib Kristus yang sudah membebaskan kami dari segala kesedihan, dari segala dosa, dari segala kekecewaan. Dan kami percaya bahwa di dalam Kristus kami beroleh sukacita. Terima kasih Bapa, layakan kami untuk pagi hari ini. Kami boleh datang dan menghadap-Mu Tuhan. Dan biar kiranya hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau puji nama Tuhan. Kita mau naikkan pujian. Tinggi nama-Mu dipuji. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Mari kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan, sebab Dialah Raja di atas segala raja. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu
di atas segala raja. Ya Allah yang layak untuk kita tinggikan. Mari katakan dengan lebih sungguh lagi, tinggi namamu dipuji. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Dialah Raja. Raja keagungan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Dialah Raja yang agung, Raja di atas segala raja. Haleluya. Biarlah pagi ini kita mau sama-sama katakan dengan lebih sungguh lagi, merasakan bahwa kasih Tuhan yang begitu dalam bagi setiap kehidupan kita. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia samakanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Katakan dengan lebih sungguh lagi bahwa dengan darah yang tercurah kita sudah ditebus. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Bapa, biarlah ini menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk seumur hidup kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang sejati bagi Engkau Tuhan.
senantiasa memuliakan nama-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Sebab kami tahu, kamilah orang-orang yang sudah ditebus dengan kuasa darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga yang memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Kami memuji Tuhan, dan lebih daripada itu kami bersama akan menerima pemberitaan firman Tuhan. Tuhan hadir tengah-tengah kami dan menguasai kami, sehingga kami meyakini bahwa setiap benih firman Tuhan yang akan ditaburkan hanya akan jatuh pada tanah hati kami yang baik. Benih yang akan bertumbuh bahkan berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kami sambut pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam kesempatan yang berbahagia pada pagi hari ini, kita ada di hadirat Tuhan untuk bersama-sama menerima pemberitaan firman Tuhan. Saya sampaikan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus boleh semakin melimpah atas kita semua. Pagi hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dengan satu tema, apakah sukar beribadah kepada Allah? Ini saya sampaikan untuk kita renungkan bersama-sama, mengingat masih banyaknya saudara-saudara kita yang pada masa pandemi ini enggan untuk beribadah, atau mungkin juga menyepelekan ibadah tersebut, menganggap remeh ibadah. Sehingga pertanyaan ini perlu sama-sama kita renungkan. Apakah sukar beribadah kepada Allah? Nas Alkitab yang akan kita baca pada kesempatan pagi hari ini terambil dari kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Yosua 24 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, "Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu, Dia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita tahu dalam perjalanan bangsa Israel di padang belantara,
selama 40 tahun, ya seharusnya mereka bisa berjalan hanya 11 hari, tetapi Tuhan membuat perjalanan mereka menjadi 40 tahun, dari 11 hari menjadi 40 tahun, dengan maksud untuk mengajar mereka terlebih dahulu. Nah, di dalam perjalanan ini, Tuhan mengajar bagaimana mereka menjadi satu bangsa yang berkualitas, bangsa yang betul-betul punya kualitas hidup yang baik setelah mereka hampir lebih kurang sekitar 400 tahun mereka ada di dalam perbudakan, sehingga pikiran mereka adalah pemikiran perbudakan, mental mereka juga mentalnya budak. Nah, untuk itu Tuhan perlu mengajar mereka, merubah mereka menjadi satu bangsa yang berbeda dari sebelumnya. Mereka harus berkualitas. Tetapi di dalam perjalanan mereka di padang belantara ini, ternyata mereka jatuh bangun. Pikiran mereka masih seringkali ingin kembali ke dalam kehidupan yang lama, kepada situasi yang lama. Dan itu berulang kali. Lebih baik, ya, mereka mengatakan lebih baik kami tetap saja di Mesir, ya, sehingga tidak mati kelaparan seperti di sini atau kekurangan air di sini. Nah, ini persungutan-persungutan yang seringkali terjadi di dalam perjalanan mereka ini, sehingga membuat Yosua yang kemudian menjadi penerus daripada Musa ini, ya, tahu benar sikap bangsa ini. Bahkan sebelum masuk tanah Kanaan, di dalam pasal yang ke-24 dikatakan, Yosua menceritakan bagaimana perjalanan itu, tetapi mereka juga jatuh bangun. Lalu sekarang silakan kamu mau pilih kepada siapa kamu mau beribadah, ya, mau entahkah kepada Allah yang di sana atau kepada berhala di sana. Tapi Yosua berkata, tetapi aku dan keluargaku, kami semua akan beribadah kepada Allah. Nah, berangkat dari situ, kemudian Yosua kembali menceritakan, ya, menceritakan itu, lalu kemudian memberikan satu pertanyaan. Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan Allah, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu, Dia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Ini menjadi satu pertanyaan untuk kita renungkan. Apakah sukar beribadah kepada Allah? Nah, berdasarkan daripada nats inilah kita akan melihat ibadah kepada Allah itu sukar. Ya, ibadah kepada Allah itu sukar jika kita hidup di dalam dosa. Ya, ibadah kepada Allah itu sukar jika kita hidup di dalam dosa. Ayat 19 tadi mengatakan, ya, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Ia adalah Allah yang kudus. Kalau Allah yang kudus, kalau kita di dalam dosa, maka akan menjadi satu kesukaran bagi kita di dalam ibadah. Karena apa? Dosa membuat kita malu dan takut kepada Allah. Ya, dosa membuat kita malu dan takut kepada Allah. Saya ingin mengajak kita, ya, melihat bahwa pengalaman daripada manusia itu sendiri ketika dia jatuh di dalam dosa di Taman Eden, dia mendengar suara langkah Tuhan, lalu kemudian dia bersembunyi, ya. Pada waktu dia bersembunyi itu dia merasa sebenarnya takut kepada Allah. Sampai ketika Allah bertanya, Adam, di mana engkau? Ya, lalu kemudian Adam berkata bahwa ketika mendengar engkau berjalan-jalan di taman ini, maka segera aku bersembunyi. Karena ada perasaan malu dia. Kenapa? Karena mendapati dirinya itu telanjang. Sebenarnya memang tadinya sama sekali mereka itu tidak berpakaian, karena berpakaian kemuliaan Allah. Tetapi sekarang menjadi tahu ketelanjangan mereka, dan mereka menjadi malu. Hal inilah yang membuat kita juga coba berpikir, kalau kita hidup di dalam dosa, pasti akan malu untuk datang beribadah kepada Tuhan, akan takut kepada Allah. Ya,
pikirannya macam-macam. Bisa berpikir begini, jangan-jangan nanti khotbahnya nyindir saya, khotbahnya menempelak saya, dan lain-lain sebagainya. Pemikiran-pemikiran yang miring, yang negatif itu bisa saja terjadi dalam pikiran kita. Tetapi yang sangat prinsipil adalah malu, ya, karena takut ketahuan dosanya, lalu kemudian sama sekali akhirnya tidak datang beribadah. Ini menjadi satu kesukaran bagi kita untuk beribadah kepada Allah kalau kita hidup dalam dosa, karena dosa membuat kita malu dan takut kepada Allah. Karena dosa, ya, dosa juga ini mematahkan semangat kita untuk memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Jadi mematahkan semangat kita. Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-42 ayat yang ketiga, Yesaya 42 ayat yang ketiga, dikatakan demikian. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Kalau Tuhan menyatakan sumbu yang pudar atau buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, ini sebenarnya satu perjanjian Tuhan akan pemulihan. Karena apa? Dosa membuat semangat kita menjadi patah untuk memuji Tuhan. Ya, karena mungkin tadi ada kaitannya dengan perasaan malu dan takut kepada Allah, sehingga menurunkan semangat kita, bahkan mematahkan semangat kita untuk memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menjadi tidak semangat lagi. Ya, ini banyak dialami oleh para anak-anak Tuhan yang jatuh di dalam dosa. Ya, nah oleh sebab itu mari kita lihat bahwa kalau hidup di dalam dosa ini akan mematahkan semangat kita. Bahkan dosa menghambat yang baik dari Allah itu bagi kita. Tuhan mau memberikan sesuatu yang baik kepada kita, tapi dosa sudah menghambatnya. Jawaban atas doa kita, ya, apa yang seolah-olah tidak dapat kita terima atau kita tidak mendapatkan jawaban atas doa kita, apakah Tuhan itu terlalu jauh? Tidak. Justru yang membuat pembatas itu, ya, yang menghambat itu adalah dosa kita. Kalau hidup di dalam dosa, ini yang membuat kita sukar untuk beribadah, karena ini menjadi penghambat. Dan Yesaya 59 ayat yang kedua mengatakan, dosa yang memisahkan kita daripada Allah. Jadi membuat kita jauh daripada Allah. Jadi hidup di dalam dosa ini membuat kita terpisah daripada Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau pagi hari ini kita merenungkan apakah kita hidup di dalam dosa, ataukah kita membereskan dosa kita di hadapan Tuhan, sehingga sukacita kita timbul, semangat kita timbul untuk kembali beribadah kepada Tuhan, maka ini yang perlu sama-sama kita renungkan agar supaya kita diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Kenapa? Karena ibadah itu menjadi satu sukacita bagi kita. Kita bersukacita ketika kita berkata, aku mau beribadah di dalam rumah Tuhan. Menjadi satu sukacita buat kita ini. Kemudian kita juga melihat yang kedua, ya. Ibadah kepada Allah itu sukar, susah, ya, jika kita bercabang hati. Ingat tadi dikatakan di dalam Yosua pasal yang ke-24, ya, kalau kita bercabang hati, ya, Dia Allah yang cemburu. Artinya tidak membiarkan saudara dan saya ini bercabang hati, beribadah kepada Tuhan, juga beribadah kepada berhala yang lain. Dan ini sangat menyakitkan hati Tuhan.
seperti ketika dilakukan oleh bangsa Israel, baru saja mereka terlepas daripada perbudakan di Mesir, dan baru saja mereka menyeberangi Laut Tiberau ketika Musa dipanggil oleh Tuhan naik ke atas gunung untuk menerima perintah-perintah dan hukum-hukum Tuhan. Ketika selama 40 hari mereka tidak melihat Musa, mereka berpikir bahwa Musa sudah mati. Ya, berpikir bahwa Musa sudah mati dan tidak ada lagi yang bisa memimpin mereka. Lalu kemudian pada waktu itu mereka mengumpulkan harta benda yang mereka bawa dari Mesir. Bayangkan saudara, Tuhan memberkati mereka, dan sebelum mereka keluar dari Mesir, mereka menerima dan mendapatkan harta benda yang begitu banyak, perhiasan-perhiasan emas yang begitu banyak. Nah, di situ mereka kemudian pakai itu semua untuk mereka lebur, dan mereka jadikan satu patung berbentuk anak lembu daripada emas, ya. Lalu kemudian mereka menari-nari, mereka menyembah anak lembu tersebut, dan ini menyakitkan hati Tuhan. Mereka bercabang hati di situ. Mereka sudah tahu bagaimana Tuhan membuat tanda-tanda mujizat. Mereka sudah tahu akan kuasa Tuhan yang sesungguhnya yang membebaskan mereka dari Mesir itu. Tetapi kemudian mereka lupa akan kuasa itu. Mereka lupa akan apa yang diperbuat oleh Tuhan di depan mata mereka. Yang paling jelas sekali adalah ketika mereka mau menyeberang laut, Tuhan membelah laut, ya. Dan mereka berjalan di tanah kering pada dasar laut tersebut. Dan mereka segera lupa bahwa ada Tuhan. Tuhan itu hidup. Lalu kemudian mereka di situ mulai bercabang hati. Membuat anak lembu emas, mereka sembah di situ. Dan Allah kita ini Allah yang cemburu jika kita bercabang hati. Maka saudara perlu merenungkan ini, memutuskan beribadah kepada Tuhan. Iya, hanya Tuhan saja. Ya, tidak beribadah kepada yang lain. Tidak beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada yang lain. Ini tidak. Kenapa? Karena Allah kita ini Allah yang cemburu. Dan saudara, ketika Allah yang cemburu ini, maka Dia tidak akan mengampuni dosa kita. Dan Allah marah kalau kita bercabang hati. Ya, Allah marah kalau kita bercabang hati. Dan kemarahannya itu tidak akan ada seorang pun yang bisa memadamkan amarah daripada Allah kalau Dia sudah marah. Tentu kita akan sangat mengerikan, saudara, ya. Kita melihat saja kejadian alam yang seolah berpikir bahwa alam itu marah. Misalkan ada bencana, banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, atau yang lainnya, ya. Semua sudah membuat kita menjadi takut dan kita berkata alam itu marah pada kita. Nah, ini baru alam. Bagaimana kalau Allah yang marah kepada kita? Maka tidak akan kita dapatkan kelepasan, tidak akan dapatkan keselamatan jika Allah marah kepada kita. Karena itu tidaklah baik kalau kita ini bercabang hati. Karena ini menjadi satu pertanyaan, kita akan sukar beribadah kepada Allah kalau kita bercabang hati. Nah, perlu kita camkan bersama-sama semua di sini, agar supaya kita dapat beribadah kepada Allah dengan tenang, dengan terfokus. Kita hanya mengasihi Allah saja. Karena apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah, pertama, dan hukum ini menjadi satu ringkasan hukum yang paling utama dan yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, ya, dan dengan segenap kekuatanmu, ya. Nah, ini Tuhan pesankan, ini menjadi hukum yang paling utama. Jadi harus kita ini mengasihi Tuhan, harus beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan menyediakan berkat yang tidak pernah dipikirkan oleh kita di dalam ibadah ini. Kalau kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka aku akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, menjauhkan penyakit daripada tengah-tengahmu.
Allah menghendaki kita beribadah kepada Dia. Maka sampai kemudian Yosua di dalam ayat yang ke-15 memberikan pilihan. Silakan engkau pilih kepada siapa engkau mau beribadah. Tetapi kami, aku dan seisi keluargaku tetap akan beribadah kepada Allah. Nah, dalam pilihan ini, Yosua menghendaki agar bangsa ini tidak bercabang hati. Ya, tidak mendua Tuhan. Dia tidak bercabang hati. Kalau beribadah kepada Tuhan, kepada Allah, ya kepada Allah saja. Jangan kemudian beribadah kepada Allah, tetapi juga beribadah kepada yang lain. Artinya, tidak boleh ada pencampuran. Atau kita kenal dengan istilah, tidak boleh bersinkretisme, mencampurkan Allah dengan kepercayaan yang lain. Nah, hati-hati saudara. Selama puluhan tahun, mungkin ya puluhan tahun atau beberapa saat ya, sampai kita dewasa, pada pikiran kita ini ada semacam doktrin atau juga kebiasaan-kebiasaan yang diturunkan secara turun-temurun oleh orang tua kita yang belum mengenal Tuhan. Sampai kita mengenal Tuhan, itu kebiasaan-kebiasaan beribadah kepada yang lain. Nah, ini tidak boleh diterapkan setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya harus ditanggalkan semuanya, dilepaskan semuanya, dan percaya kepada Yesus itu sebagai satu-satunya Allah yang hidup, satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Tidak lagi bercabang hati, karena kalau kita bercabang hati, ini akan menjadi kesukaran bagi kita, membangkitkan kecemburuan Tuhan, membangkitkan kemarahan Tuhan, dan akibatnya fatal buat kita. Karena Tuhan tidak mau. Jangan kita berpikir bahwa enggak apa-apa, ya, toh Tuhan tidak lihat. Memang Tuhan tidak lihat sepertinya, tetapi mata Tuhan mengawasi kita, ya. Mata Tuhan tetap terarah kepada kita, agar supaya saudara dan saya sama-sama kita ini memahami, jangan sampai kita ini bercabang hati. Ya, Tuhan mau kita tetap setia kepadanya, beribadah kepadanya, mengasihi Dia dengan segenap kehidupan kita, akal budi kita, kekuatan kita, dan sebagainya. Jadi saudara-saudara, apakah sukar beribadah kepada Allah? Ya, beribadah kepada Allah itu sukar jika kita meninggalkan Tuhan. Ya, ini pada bagian yang ketiga. Beribadah kepada Allah itu menjadi sukar jika kita meninggalkan Tuhan. Ayat yang ke-20 dari Yosua pasal 24. Ini akan saya baca ulang. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, artinya beribadah kepada yang lain, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu. Setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Meninggalkan Tuhan akan membuat kita sukar beribadah kepada Allah. Ya. Saudara-saudara, kalau kita meninggalkan Tuhan, ini akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Membuat kita seperti dalam perumpamaan pokok anggur yang benar, kita akan menjadi ranting yang kering, yang sebentar lagi akan dipotong, dikerat, lalu kemudian dibuang ke dalam dapur api. Kalau kita meninggalkan Tuhan, ini membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab di luar aku, kata Tuhan Yesus, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Nah, justru di dalam masa-masa yang sulit, ya, yang sudah kita lewati hampir 2 tahun ini, kita banyak merasakan bagaimana sekalipun di dalam masa-masa yang sulit, ketika hati kita ini tetap terpaut kepada Allah, kita tetap beribadah kepada Allah, Tuhan menjaga, memelihara,
melindungi kita, menolong kita, mencukupkan segala yang kita perlukan, ya, tidak membuat kita menjadi kekurangan. Sementara ketika kita mendengar bahwa masa-masa ini memang sulit sekali, yang membuat omset perdagangan menurun, membuat orang menjadi sepi dalam pekerjaan, bahkan ada pengurangan tenaga kerja. Mungkin ada di antara kita yang mengalami pemutusan hubungan kerja, atau mengalami seolah-olah tidak ada jalan keluar pada masa sulit itu. Tetapi kita merasakan dan kita tahu bahwa Tuhan tetap, ya, memelihara kita. Tuhan tetap mencukupkan kita sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang ini. Saya memiliki satu keyakinan, jika kita tetap di dalam Tuhan, ya, jika kita tetap di dalam Tuhan, kita sudah dan merasakan bagaimana Tuhan memelihara kita. Sehingga kita tetap seperti sekarang ini, ya, hidup dalam kemurahan dan kasih sayang daripada Tuhan. Tetapi kalau kita meninggalkan Tuhan, ya, dalam masa yang sulit, siapa yang menjadi pertolongan kita? Siapa yang akan menjadi pembela kita? Kita kan sepertinya dibiarkan, ya, sepertinya begitu saja. Karena memang di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ranting yang kering tidak mungkin menghasilkan apa-apa, selain dia akan dipotong, lalu kemudian dibuang ke dalam dapur api. Jadi ini yang perlu kita sama-sama renungkan, ya. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Ingat, Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu jangan pernah kita meninggalkan Tuhan sama sekali. Saudara-saudara, kesetiaan kita di masa lalu, ya, bukan jaminan untuk menutupi kesalahan kita saat sekarang ini. Sering kita berpikir begini, ya, ada orang yang berkata begini, dulu saya begitu rajin berdoa, dulu saya begitu setia dalam beribadah kepada Tuhan. Seolah-olah dia mengungkit, ya, mengungkapkan ini untuk menutupi bahwa dia sekarang ini adalah orang yang sudah meninggalkan Tuhan, sudah membuat kesalahan di hadapan Tuhan. Dia berpikir bahwa apa yang dia lakukan di masa lalu itu menjadi penutup. Tidak, saudara. Yang lalu itu selalu sudah berlalu, ya. Dan Tuhan melihat kita ini bukan yang lalu, tetapi yang sekarang ini loh. Tuhan lihat, apakah kita sekarang ini tetap di dalam Tuhan atau sudah meninggalkan Tuhan. Jadi, mari bersama-sama kita lihat ke dalam diri pribadi kita. Apakah kita masih tetap di dalam Tuhan? Masih tetap kita beribadah kepada Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan sama sekali. Meninggalkan Tuhan artinya kita juga bisa yang menjauhkan diri dari peribadatan kita, menjauhkan diri dari persekutuan kita. Padahal kita tidak bisa lepas dari persekutuan itu sendiri. Karena di dalam persekutuan itu kita bisa saling mendoakan, saling menguatkan. Tapi kalau kita jauh dari persekutuan, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kekuatan kita? Maka dari itu mari saudara-saudara, jangan pernah meninggalkan persekutuan ini. Jangan pernah meninggalkan Tuhan sama sekali. Justru utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah sukar beribadah kepada Tuhan? Ibadah kepada Tuhan itu menjadi sukar kalau kita meninggalkan Tuhan. Karena tidak ada pembelaan bagi kehidupan kita. Nah, pada puncaknya, di zaman akhir, dalam pengadilan Tuhan, ya, banyak orang yang ditolak. Walaupun masa lalu mereka adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Nah, ini kita bisa lihat di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-7. Ya, Matius pasal yang ke-7 pada ayat yang ke-22 dan 23.
pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi akan ada yang tertolak, ya. Jadi kalau kita ini tidak beribadah kepada Tuhan, akan tertolak. Jadi pertanyaan, apakah sukar beribadah kepada Allah? Sekali lagi kita ulang, kalau kita hidup di dalam dosa, kalau kita bercabang hati, kalau kita meninggalkan Tuhan, ini akan menjadi hal yang sukar untuk kita beribadah. Tetapi sebaliknya kalau kita tetap di dalam Tuhan, ibadah itu menjadi hal yang menyukakan kita, menjadi satu kegirangan bagi kita, menjadi berkat bagi kita. Sebab Tuhan di dalam beribadah kepada Tuhan itu ada janji-janji daripada Tuhan yang sangat kita perlukan di dalam hidup kita sekarang ini. Baiklah saudara-saudara, untuk itu bersama-sama kita tetapkan hati seperti Yosua. Dia berkata, aku dan keluargaku akan tetap beribadah kepada Allah. Dan pada akhirnya bangsa itu, dia berkata kepada Yosua, ya, ketika Yosua sudah memberikan pilihan, lalu kemudian apakah menjadi satu kesukaran beribadah kepada Allah? Bangsa ini berkata kepada Yosua, ayat 21 dalam Yosua pasal 24. Bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Biarlah kiranya kita yang hadir atau yang mengikuti kebaktian pada pagi hari ini juga memiliki tekad yang sama, mulai dari sekarang ini dan seterusnya, untuk hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Karena kami tahu atau kita tahu bahwa beribadah kepada Tuhan adalah sesuatu yang sangat menyukakan hati. Karena nilai daripada ibadah kita ini adalah terletak pada nilai eskatologinya, pada nilai yang akan datangnya. Yang mungkin sekarang ini kita dalam beribadah kita tidak merasakan apa-apa. Ya, kita duduk, kita bernyanyi, kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, lalu kita bersekutu dengan Dia, berdoa, sepertinya tidak ada apa-apanya. Tetapi kalau ini menjadi kesukaan kita, lihat saudara, hidup kita ini ada di dalam tangannya. Hidup kita ini ada di dalam naungannya, yang akan menaungi kita, menguasai kita, sehingga kehidupan kita di hari-hari mendatang ini akan tetap berada di dalam pimpinan dan kasih sayang Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita bersama untuk masuk di dalam perjamuan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Allah yang mengasihi kami, biarlah kiranya pada pagi hari ini Tuhan, melihat sampai ke dasar hati kami yang paling dalam. Apakah kami telah berlayak di hadapan-Mu Tuhan? Kami menyadari bahwa kehidupan kami ini penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Ada kalanya kami berbuat dosa kepadamu Tuhan. Oleh sebab itu, kami menyadari kelalaian kehidupan kami lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampuni kami ya Tuhan, agar kami pada pagi hari ini Engkau layakkan untuk masuk di dalam perjamuan-Mu. Tuhan, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus, agar kami semua berlayak untuk menerima perjamuan ini. Dan Tuhan, kiranya turunkanlah berkat dari tempat yang maha tinggi, ke atas roti dan air anggur yang telah ada dan sedia bagi kami ini, agar pada saat kami melakukannya, kami benar-benar dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus.
Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan sambut bersama-sama perjamuan Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah saudara dan saya yang diundang ke dalam perjamuannya. Karena itu, marilah kita menyambutnya dengan penuh kelayakan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudara, sebelum makan dan minum, marilah bersama kita mengakui. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Jika demikian pengakuan kita, maka ketahuilah dalam tanda esrar perjamuan Tuhan, inilah persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kelegaan kepada kita di dalam masa pandemi ini, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang ini, dalam pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan. Dan dalam ucapan syukur ini, biarlah kita bersama-sama ternaikkan di hadapan Tuhan, karena apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari bersama-sama kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat cawan bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari bersama kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masing-masing kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena segala kebaikannya, memberikan kesempatan kepada kita dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Menjadi satu pernyataan dalam persekutuan ini, kita ada di dalam Tuhan. Kita sedang beribadah kepada Tuhan. Kita dilayakkan karena Dia sudah mengampuni segenap kesalahan, pelanggaran dan dosa-dosa kita, menjadikan kita kudus di hadapan-Nya, dan menjadikan kita anak-anak yang kekasih-Nya. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh menerima dengan ucapan syukur, menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kami, menjadi kesembuhan bagi kami. Jika pada saat kesempatan ini ada di antara kami yang sakit, kiranya Tuhan menjamah bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kami.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita mengakhiri ibadah kita dengan doa. Terima kasih Tuhan, pimpinan kasih sayang Tuhan yang sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai kepada akhir. Biar apalah kiranya yang kami lakukan dalam ibadah kami ini boleh memperkenankan hati Tuhan, sehingga Tuhan mencurahkan berkat atas kami dari tempat yang maha tinggi. Kami boleh disegarkan, kami dikuatkan, kami dipulihkan, dan setiap kelemahan tubuh kami oleh karena sakit penyakit, bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah kiranya usaha dan pekerjaan kami, berkati rumah tangga kami, keluarga besar kami dimanapun berada. Kiranya semua di dalam perlindungan kasih sayang Tuhan, agar kami boleh menikmati hidup dalam kemurahan Tuhan. Tuhan, biar kira kami serahkan kehidupan kami ini di dalam tangan-Mu Tuhan, agar hidup kami tetap di dalam Tuhan. Dengan penucapan syukur kami akhiri ibadah pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara, kita arahkan hati dan pandangan kita kepadanya, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sehingga kita bersama boleh menerima berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.